Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Muhammad Hadi Yudianto, dosen Computer Science BINUS Bandung. Setelah kita memahami mengenai pemrograman di Internet of Things, kita berlanjut pada sesi terakhir, pengaplikasian Internet of Things. Tanpa berlama-lama, silahkan disaksikan. Seperti yang kalian ketahui tentang IoT sangatlah bermanfaat dan berguna. Banyak sekali pengaplikasian IoT yang tersebar di kehidupan kita. Pada kesempatan kali ini, yuk kita belajar apa aja sih bidang-bidang pengaplikasian di IoT? Disimak ya! Yang pertama adalah bidang kesehatan. Contoh penerapan aplikasi pada IoT di bidang kesehatan adalah penggunaan smartwatch untuk memonitoring heart rate, blood pressure, temperatur, dan kondisi pengguna lainnya yang dapat ditampilkan dalam bentuk data, yang dapat mudah dilihat oleh pengguna. Smartwatch dapat ditambahkan beberapa fitur, seperti reminder atau notifikasi apabila kondisi tubuh pengguna tidak sehat seperti heart rate yang terlalu rendah atau yang terlalu tinggi. Lalu yang kedua, bidang perkotaan. Penggunaan smart CCTV di berbagai sudut kota dapat membantu petugas pemantau lalu lintas untuk memastikan tertibnya penggunaan lalu lintas. Smart CCTV dilengkapi dengan fitur yang dapat memeriksa pelanggaran pengguna lalu lintas seperti penggunaan sabuk pengaman, penggunaan helm, taat berlalu lintas, dan lainnya secara otomatis. Smart CCTV dapat memantau bencana banjir dengan cara memantau kondisi aliran air pada rumah pompa dan pintu air. Dengan adanya monitoring ini, petugas dapat mengetahui apabila status air naik dan dapat memperingati akan adanya bencana banjir. Nah, berikut ini contoh penggunaan CCTV di jalan raya dan dapat mendeteksi pelanggaran lalu lintas. Lalu yang ketiga terdapat di bidang pertanian. IoT pada agriculture dapat membantu petani memonitoring lahan pertaniannya dengan mengumpulkan informasi mengenai tingkat kelembapan tanah, efek dari penggunaan pestisida pada tanah dan lainnya. Berdasarkan data tersebut, petani dapat melihat kekurangan dan kelebihan lahan pertaniannya, sehingga mempermudah menyimpulkan langkah selanjutnya yang harus diambil untuk memastikan lahan pertaniannya subur. Nah, biar lebih jelas lagi, yuk kita lihat contoh penggunaan penerapan IoT di bidang pertanian. Lalu selanjutnya terdapat di bidang pemerintahan. Salah satu contoh dari IoT pada manajemen infrastruktur adalah sensor yang ditempatkan pada rel kereta yang dapat menganalisis jalur rel kereta api, mesin kereta api untuk mendeteksi kesalahan, kemudian kesalahan tersebut dapat dinotifikasikan kepada staf lain yang terkait. Lalu selanjutnya terdapat pada bidang militer, melakukan survei pada battlefield yang menggunakan drone yang dapat meng-scan battlefield yang kemudian datanya akan dikirim ke command center. Petinggi militer dapat menentukan strategi dari data yang dikumpulkan pada drone. Lalu yang terakhir terdapat manufacturing. IoT dapat membantu jalannya prediksi pada manufacturing dengan cara memonitoring jalannya cycle pada sebuah manufaktur tersebut. IoT dapat membantu memonitoring jumlah stok pada warehouse dan inventory. Nah, belum lengkap nih kalau kalian belum jawab soal dari kita. Seperti biasa, untuk mereview materi tadi, kalian harus menjawab 2 soal yang sudah kita siapin. Kita kasih waktu 10 detik untuk menjawabnya ya. Pertanyaan pertama, berikut ini merupakan hal-hal yang dapat dideteksi oleh smartwatch yang memanfaatkan konsep IoT kecuali A. Blood pressure, B. Heart rate, C. Room temperature, dan D. Kondisi tubuh. Kita kasih waktu 10 detik untuk menjawabnya ya. Nah, bener banget nih, jawaban yang benar adalah C, room temperature. Lalu, pertanyaan yang kedua, berikut ini merupakan contoh pengaplikasian IoT dalam bidang pertanian kecuali A. Memonitoring kadar vitamin dalam pertanian, B. Memonitoring penggunaan traktor, C. Mengumpulkan informasi mengenai tingkat kelembapan tanah, dan D. Memonitoring efek penggunaan pestisida. Kita kasih waktu 10 detik untuk menjawabnya ya. Nah, bener banget. Jawaban yang benar adalah A. Memonitoring kadar vitamin dalam pertanian.
Gak kerasa nih, udah di penghujung materi kali ini. Kita udah belajar banyak banget tentang hal IoT. Semoga teman-teman lebih tertarik lagi untuk belajar IoT-nya ya. Dan semoga semua ilmunya yang telah kami sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran IoT lainnya. Dadah!